Bos, aku sudah sampai depan hotel. Tenang aja. Hari ini bekerjasama dengan Emma. Pasti bisa memotret wajah Song Yichi. Sudah menunggu berhari-hari. Akhirnya ada kesempatan mendekati Song Yichi. Maaf, saya tidak butuh layanan khusus. Apa katamu? Saya khawatir Tuan salah paham. Saya cuma lewat sambil merias wajah. Oh ya. Untuk Tuan yang tampangnya biasa aja. Saya nggak tertarik. Jangan buru-buru dong, ganteng. Saya masih ada satu pertanyaan terakhir, mau konsultasi. Kalau ganteng begitu paham soal ini, saya mau tanya-tanya buat teman saya. Untuk Tuan yang tampangnya biasa aja. Satu malam berapa harganya? Dia marah. Orang ini sensitif banget. Saya aja belum ngomong apa-apa. Kakak, kita makan apa malam ini? Bebas. Makan ala barat, boleh? Masih panggil, kakak, menurutku ini nggak beda. Dengan layanan khusus tadi. Ngapain? Lari. Ngapain? Bukan saya. Saya nggak. Ternyata paparazzi diam saja, cuma lari terus. Loh, saya juga belum motret. Ngapain saya lari? Nona, bajumu kayaknya sobek. Sudah, jangan difoto lagi. Berani pakai baju begitu, takut difoto? Iya, iya. Kalau difoto dan diunggah, pasti viral. Jangan difoto. Jangan difoto. Semuanya, berhenti motret. Ayo, ayo, pergi. Bisa jalan sendiri. Apa tujuanmu mendekati saya? Tentu karena saya suka kamu. Kamu pikir saya percaya? Sekarang harusnya percaya, kan? Ini bukan cinta. Nggak nyangka dia cukup polos, kupingnya aja memerah. Rupanya, masih termakan bujuk rayu. Kamu dapat fotonya? Sudah lama banget, saya tahu aja. Gagal terus, bikin masalah terus. Ini kan baju Bos Song. Kamu sama dia.
Xiaoli, hebat juga kamu. Bisa menyusup sampai dekat Bos Song. Setelah ini, kalau kita mau tahu info tentang Bos Song, bukannya jadi gampang banget? Tenang aja, nanti pas kamu balik ke kantor, gue langsung naikin gaji kamu. Hah? Cuma ngasih janji kosong doang ke gue. Pemilik tubuh ini aja kerja berbulan-bulan di bawah si tua ini, gajinya gak pernah dibayar. Karena mau ngejar Song Yichi. Harus terus-terusan ada di dekat dia, biar dia ingat. Kerjaan ini, gak ada gunanya dilanjutin lagi. Udah dingin nih cuacanya. Lawang, kamu harus belajar sendiri cara bangkrut. Kamu terus-terusan nunda bayar gaji. Buat apa lagi kamu buka perusahaan jelek ini? Gue mau resign. Dah. Kamu berhenti. Kamu masih mau pergi? Kamu lupa kebaikan gue yang kasih kamu kesempatan? Sama yang dulu, kamera ini jatuh ke air. Kamu harus ganti rugi full ke gue, kalau enggak. Tangan. Tangan. Mau pergi, mana semudah itu. Karena kamu selama ini gak bisa dapetin skandal Song Yichi. Gue bantu kamu bikin satu. Kok tiba-tiba panas banget ya? Gak biasa nih. Nanti kalian berdua, kalap, asyik masuk. Headline gue udah pasti dapat. Benar-benar untung dua pihak, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Kamu udah rencanain dari awal ya? Kamu berani naik ke tempat tidur gue? Siapa kamu? Apa tujuanmu? Kamu jepret gue diam-diam? Siapa yang nyuruh kamu? Apa tujuanmu? Aku gak jepret kamu diam-diam, aku juga dipukul pingsan dan dikirim ke sini. Aku juga korban, aku beneran gak mau tidur sembarangan. Keadaan ini bukan kayak yang kamu pikir. Aku cuma kagum sama wajahmu aja, kok. Aku ingat kamu. Di hotel, kamu itu paparazzi yang jepret aku diam-diam. Iya kan? Bos Song. Katanya kamu lagi pacaran panas sama model top Airdai. Tolong tanya, cewek Airdai. Tahu kejadian hari ini gak? Bos Song, sebenarnya cewek Airdai itu pacar kamu? Atau cewek ini? Wartawan semua kamu yang sudah datang. Bukan aku, tapi aku gak akan bikin kamu susah. Tenang aja. Itu semua salah paham. Saya bukan Song Yichi. Semuanya, seperti yang kalian lihat, Nona ini adalah wanita yang ingin saya jalani hidup bersama. Saya Jili, Nona Jili. Adalah cinta sejati hidup saya. Sedangkan Nona Airdai, kami hanya teman biasa. Sisanya, tidak ada komentar. Kalau tidak ada hal lain, saya ingin menghabiskan waktu manis dengan pacar saya. Silakan kalian lanjutkan. Rupanya masuk keluarga kaya adalah tujuanmu. Kamu cukup ambisius. Gila. Siapa bilang mau masuk keluarga kaya? Tadi kita sebenarnya punya kesempatan untuk menjelaskan. Kenapa kamu mengaku? Jelaskan? Kita berdua, pria dan wanita sendirian. Berbaring di satu ranjang dengan pakaian tidak rapi, bilang itu kecelakaan? Coba jelaskan ke mereka, lihat mereka percaya atau tidak. Orangnya sudah pergi, tidak ada orang luar lagi. Aktingnya berlebihan, tidak perlu akting lagi.
Kalau kamu pikir dengan menempeliku, bisa hidup enak. Salah besar. Menghitungiku, harus bayar harganya. Nona Paparazzi. Bukan, ini kan sepertinya saya yang dirugikan. Kamu sok kenapa sih? Ini sudah minus 60. Apakah tugas saya ini masih ada harapan? Lau 6, kelola dong. 66 juga tidak tahu persis bagaimana kejadiannya. Alur cerita tadi terlalu sensitif, 66 otomatis memblokir. Sudah jujur, mohon dimaklumi. Peringatan, peringatan, nilai hidup host terlalu rendah. Bukannya nilai hidup saya masih banyak? Ini kenapa? Jika tingkat kesukaan target yang ditaklukkan turun ke 50, maka nilai hidup host akan cepat berkurang. Nilai hidupmu sekarang tidak tinggi. Segera tingkatkan tingkat kesukaan target yang ditaklukkan. Jili, kamu kenapa? Sebenarnya saya sakit parah. Saya mengagumimu bertahun-tahun. Keinginan terbesar hidup saya adalah bertemu kamu sekali lagi sebelum meninggal. Mana mungkin saya menyakitimu? Saya tidak bisa membebanimu. Saya pergi sekarang. Tahan. Kita ke rumah sakit, ke rumah sakit. Saya benar-benar dewa drama Korea kuno. Sekarang ada harapan. Sebenarnya sistem Lau 6 cukup baik padaku, membuatku menaklukkan seorang kecantikan duniawi seperti ini. Kamu ketawa apa? Saya merepotkanmu. Maaf ya. Keluarga pasiennya? Ya. Ini laporannya. Kamu jelas-jelas tidak punya penyakit mematikan. Kenapa bohong padaku? Aku kasih tahu. Aku paling benci orang yang suka bohong. Lau Liu. Jangan-jangan hasil pemeriksaanku malah menunjukkan aku tidak sakit parah. Tenang saja tuan rumah, sistem ini pasti bisa diandalkan. Ini dia. Penyakit mematikan. Bukannya katamu pasti bisa diandalkan? Maksudku pasti ketahuan. Gak apa-apa. Ternyata, penyakit mematikanku sudah sembuh ya. Bagus sekali. Jili. Bukannya kamu bilang dia tidak sakit parah? Mungkin pemeriksaannya kurang menyeluruh. Aku akan periksa lagi yang lain, akan kulihat lagi. Benar-benar hati pria itu dalam seperti laut, wajahnya berubah lebih cepat dari membalik halaman. Bosong. Sudah jelas? Mengapa Jili mendekatiku? Bosong, terima kasih banyak atas perhatianmu. Selama ini kepadaku, tenang saja. Biaya pengobatan pasti akan kubayar kembali. Bagaimana kalau kita saling tambah WeChat? Aku yang tambah Anda, Nona Jili. Kalau begitu, aku pergi dulu. Sial, rencana jahatku gagal. Ikuti dia. Halo, Jili kapan bayar sewa? Kalau tidak bayar lagi, barang-barangmu akan kubuang keluar. aku akan bayar sekarang. Masa sih? Setelah bayar ongkos ini, aku jadi miskin total. Lau Liu. Sistem Lau Liu keluar. Kalau begitu, selain nilai hidup, sistem tidak bisa memberiku bantuan materi sedikitpun. Kalau menurut alur cerita aslinya, pemilik aslinya sudah ditipu bos jahat. Gajinya ditahan berbulan-bulan. Kalau aku bisa minta gajiku kembali, mungkin bisa mengatasi keadaan darurat ini. Lalu buat apa aku butuh kamu? Pertama kali ketemu. Sistem yang tidak berharga begini. Kamu. Mana orangnya? Aku belum selesai bicara. Si tua, kembalikan uang jerih payahku. Satpam. Kamu mau apa? Aku lihat benar-benar sesuatu
Keterlaluan. Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu. Aku kasih tahu. Semua yang aku lakukan selama ini. Semuanya aku tahu jelas-jelas. Awas aku laporkan ke Song Yichi. Dia yang paling duluan. Berani kamu. Kamu paksa aku memata-matai Song Yichi. Sampai-sampai mengatakanku janjinya. Hal kayak gini aja kamu berani. Apalagi yang lain. Bos Song itu pintar dan tampan. Bisa tidur di ranjangnya, itu rezekimu. Kamu malah merasa benar? Rezeki ini mau kamu ambil? Ternyata dia tidak punya niat buruk. Aku salah sangka padanya. Kamu malah berani melawan? Ini PCU kesayanganmu ya? Letakkan. Cuma masuk harta. Nggak keluar ya? Dengar ya, kalau berani mendekatiku lagi. Aku bolongi PCU MU. Biar harta harammu semua habis. Awas, mundur. Aku. Dasar brengsek. Nggak bisa menang, cari bantuannya. Kamu tuh kayak air mendidih 100 derajat, sama-sama nggak berguna. Tanpa aku, perusahaanmu udah bangkrut. Masih berani lawan aku sampai mati? Jangan lupa, waktu aku tempatkan kamu di ranjang Song Yichi, ada kamera tersembunyi. Aku punya banyak foto mesra MU, Jili. Seumur hidup kamu cuma bisa aku kendalikan. Tolong. Bos Song, akhirnya kamu datang. Bos Song. Ayo pergi. Song Yichi, akhirnya kamu datang. Kamu nggak tahu apa yang baru saja aku alami. Asisten Zhang yang panggil aku, jangan salah paham. Asisten Zhang, makasih ya. Kamu baik juga. Nanti aku traktir makan. Loh, ini kenapa lagi? Kok rasa suka malah turun? Sebelumnya aku salah sangka padamu. Karena aku yang bikin kamu kehilangan kerja di perusahaanku saja. Beneran boleh? Aku mau. Coba lihat. Lihat nggak? Ini dia yang diberita. Tunangan Bos Song kita. Sebelumnya yang dikabarkan dekat dengan Bos Song. Bukan model terkenal ARD itu? Jadi, dua cewek ini... Presiden Direktur. Aduh, kamu bilang orang datang begitu saja. Langsung jadi sekretaris cantik pribadi untuk CEO. Rasanya agak malu-malu. Kalau nggak mau jadi sekretaris, bisa jadi tukang bersih-bersih. Ah, enggak. Sekretaris bagus. Kita berdua sebelumnya sudah difoto wartawan, sekarang semua orang tahu. Aku adalah tunanganmu, kamu bilang kamu CEO terhormat. Tunangannya malah jadi tukang bersih-bersih. Terdengar buruk kalau tersebar. Cukup, jangan ngomong kosong. Ayo, rapikan berkas-berkasnya. Aku mau rapat. Nggak masalah. Kerja ya kerja, berdandan menor-menor mau apa? Nggak tahu dikira grup Song kita ini bergerak di bidang apa. Sama kamu, aku, dandanannya seperti apa ini? Kamu nggak tahu, kamu sekarang terlihat seperti katak sedih yang melotot. Jangan kira aku nggak tahu, kalian lagi mikir apa? Song Yichi bukan yang bisa kalian angan-angankan. Sial-sial, kali ini targetnya aku. Ada apa nih? Bos Song suka ngemil kuaci kecil pas kerja. Ini kan yang Song Yichi itu. Model top ARD. Kenapa dia di sini? Tukang bersih-bersih baru ya, buruan bersih-bersih. Nanti dilihat kakak. Nona ARD, ini sekretaris baru di kantor CEO. Jili. Sekretaris pribadi. Iya, Nona Jili memang. Sekretaris pribadi baru yang direkrut CEO. Oh. Sekretaris kenapa? Mata sekretaris harus PK kerjaan. Baik, Nona ARD, aku cari tukang bersih-bersih untukmu. Enggak, aku nggak panggil tukang bersih-bersih. Kamu sudah sampai sini, nggak bisa nyapu ya? Atau? Sekarang aku menyuruh seorang sekretaris saja nggak bisa. Enggak, Nona. Tentu saja Nona bisa menyuruh.
Cepat bantu Nona Airdai bersih-bersih. Kena aku kamu kayak nendang kapas. Baik, aku nyapu sekarang. Kakak belum pernah merekrut sekretaris pribadi apapun. Kamu punya kemampuan luar biasa apa bisa dapat pekerjaan ini? Jangan-jangan karena cantik. Aku pernah lihat kamu. Ternyata kamu mengincar kakak Yichi bukan sehari 2 hari. Bagus. Datang ke perusahaan kita jadi sekretaris, ternyata sudah lama punya rencana. Perusahaan kita nggak terima orang yang punya niat tersembunyi seperti kamu. Kamu pergi. Lau Liu keluar. Aku benar-benar bakal berterima kasih. Kalian ini kan sistem selingkuhan. Kalau saja kamu memberitahuku lebih awal bahwa ada ini. Bukan yang ambigu dengan Sonji, tapi pacarnya, aku pasti tidak akan mengejarnya. Tuan rumah, tenang dulu. Menurut alur cerita aslinya, Airdai ini adalah anak yatim yang diadopsi oleh Ibu Songichi di luar negeri. Mereka berdua sebenarnya tidak memiliki hubungan yang nyata. Semuanya hanyalah tebakan media luar. Jadi, kamu bisa mengejarnya dengan berani. Tidak benar, dia berbicara seperti istri resmi. Apakah sistem kalian ini tulang? Tuan rumah, hati-hati dengan kata-katamu. Kalimat ini tidak lolos sensor. Airdai ini sebenarnya terlalu peduli. Dan bergantung pada kakak. Ini adalah alur cerita normal. Lihat baik-baik, aku adalah kakak iparmu di masa depan. Kakakmu bahkan sudah mengaku di depan media bahwa aku adalah wanita yang paling dicintainya seumur hidup. Aku akan menikah ke keluarga kalian. Maka, perusahaan kakakmu, bukankah itu juga perusahaanku? Nona Jili adalah cinta sejati hidupku. Sedangkan Nona Airdai, kami hanyalah teman biasa. Bersihkan apa ini? Cepat pergi kerja. Jili, rupanya kamu mendekatiku hanya untuk menggunakan gelar tunanganku untuk berkuasa. Menipu dan menipu, ya? Aku beritahu kamu, aku paling benci orang yang menipuku. Tidak, tidak. Kamu dengarkan aku membela diri. Aku karena... Sayangnya tuan rumah, tingkat kesukaanmu akan mencapai 100. Sistem telah mengaktifkan prosedur penghapusan. Selesai, kali ini akan mati. Adakah cara untuk membuatnya tidak terlalu membenciku? Pikir cepat. Aku ingat di novel aslinya dikatakan, Songichi adalah orang yang sangat baik hati. Sejak kecil biasanya pergi ke panti asuhan, mengunjungi anak yatim dan memberikan bantuan. Bagaimana kalau aku coba? 10 tahun yang lalu, kamu pernah menyelamatkanku di panti asuhan. Kebaikan ini selalu kuingat sampai sekarang. Kamu adalah satu-satunya cahaya dalam hidupku yang panjang dan tanpa harapan. Aku pikir, kamu mungkin sedikit menyukaiku. Itulah mengapa, ketika orang lain menggangguku, aku membual dengan kata-katamu yang melindungiku. Maaf, jika kamu tidak suka. Aku tidak akan melakukannya lagi. Luar biasa, bisa bertahan hidup sangat tidak mudah. Bos Song, aku akan membawa sekretaris Ji untuk membersihkan diri dan berganti pakaian. Cepat pergi. Xiao Dai, kamu mengganggu orang lagi. Kakak, aku tidak. Itu semua cuma fitnah dari perempuan jahat itu. Sudahlah, aku tahu sifatmu. Aku akan cek rekaman. Aku tahu salah, jangan marah lagi. Mulut kecil. Diam. Xiao Dai, aku peringatkan kamu, jangan berbuat onar di perusahaanku. Nanti kamu aku kirim ke ibu. Bos Song, malam ini jam 9 ada acara makan. Acara makan malam ini, kamu ikut aku. Aku? Pali, sudah lama tidak bertemu. Bos Song,
Sudah lama tidak bertemu. Hai. Sekretaris baru ini cantik sekali. Ayo, makan dulu. Pak Li, ini proposal yang saya siapkan. Saat makan, jangan bahas kerjaan. Santai dulu, makan dan minum, bosong. Ham. Kakinya putih banget, baunya wangi. Tak kira Pak Li suka tipe seperti aku. Tapi sayang, aku tidak suka pria. Tolong jaga sikap. Aduh, kenapa? Lau Liu, ini apa? Ada apa? Pak Li, tak kira Anda orang seperti ini. Kalau tahu dengan memaki bisa naikkan favor, aku ngapain repot-repot menggoda dia? Aku ngapain susah-susah merayunya? Lelah ya habis memaki? Bekerja untuk bos, tidak pernah lelah. Dengan lagu apa? Aku putarkan lagu untukmu. Balon putih pukul balon hitam. Lagu apa ini? Belum pernah dengar. Balon putih pukul balon hitam. Menurutmu balon hitam harus gimana? Oh, balon pengakuan. Song Yiqi, Sin, bangun. Tolong. Song Yiqi, cepat pergi. Jangan bergerak, kamu jangan bergerak. Pergi, cepat. Aku tidak pergi. Akan meledak, pergi. Kalau mati, kita mati bersama. Aku tidak pergi. Dia ternyata sangat peduli padaku. Dokter, tolong selamatkan dia. Kalau tidak aku, Kalau tidak, kamu akan kubawa mati bersamanya. Jujur saja, kamu sekarang lebih mirip bos besar daripada Song Yiqi. kalau tidak, aku akan bunuh diri di depan kalian. Operasinya berjalan lancar. Keluarga harus sangat berhati-hati malam ini. Suhu tubuh pasien. Kalau pasien tidak demam malam ini, berarti sudah benar-benar lepas dari bahaya. Terima kasih, dokter. Dingin sekali, dingin sekali. Dingin sekali. Syukurlah tidak panas. Jangan pergi. Semoga tidak menindihnya, ya? Dingin sekali. Sudahlah, mengingat dia sedang sakit. Aku mau jadi ABB sekali saja. Benar-benar bulu mata seorang pria. Buat apa cantik begini, panjang dan melengkung. Apakah dia yang terus menjagaku? Bosong,
kamu sudah bangun. Masih ada yang tidak enak badan? Aku baik-baik saja. Kamu bagaimana? Aku juga baik-baik saja. Kamu pingsan semalaman, haus tidak? Mau minum air? Kamu apa tidak? Capek tidak? Ngantuk tidak? Mau aku ambilkan dokter? Aku kasih tahu. Jika ada apa-apa, perintahkan saja, aku siap sedia untukmu. Mulut kecil. Aku yang begitu perhatian dan penuh kasih sayang. Dia pasti sangat terharu. Lau Liu, lihat, tingkat kesukaan pasti akan naik lagi. Hang, Jili. ah, Lapar. segera selesai dikupas. Jili. Tuan muda, mau apa lagi? Panggilkan asisten Zhang untukku. Bosong, apakah pelayanan hamba yang tua ini kurang memuaskan? Kenapa di dalam hatimu masih memikirkan asisten Zhang? Aku yang begitu cerdas dan mampu, padahal apa yang hamba tua ini tidak bisa bantu atasi untukmu? Bukan, urusan ini perempuan tidak bisa lakukan. Kok masih diskriminasi gender? Siapa bilang perempuan tidak sejago pria? Urusan ini, aku justru harus lakukan. Aku mau ke toilet. Ke toilet. Kamu bilang apa padaku? Tunggu sebentar, aku akan cari asisten Zhang untukmu. Asisten Zhang tidak ada ya? HM, bagaimana kalau carikan saya perawat pria? Aduh, ada keperluan mendesak. Sudah saatnya begini masih pilih-pilih apa? Ayo bosok, saya bantu kamu. 1, 2, 3 jalan. Hei. Pelan-pelan. Pakai sepatu, pakai sepatu. Ayo pergi. Sudah siap bosong? Pelan-pelan ya. Oke, masuk gigi. 1, 2, 3 berangkat. Jalan. Saya bantu. Keluar. Tidak apa, kamu sendiri bagaimana bisa? Mulut kecil. Keluar. Tidak perlu saya bantu justru bagus. Pria dewasa masih malu-malu. Song Yichi. Kamu tidak apa-apa kan? Hai! Sial, dia tidak akan mengurangi poin kesukaan lagi kan? Tidak. Song Yichi, kalau mau ambillah nyawaku. Jangan ambil poin kesukaanku. Hancur saja. Lelah. Bosong. Dokter sudah bilang jangan sembarangan bergerak. Kamu harus lebih ingat. Halo asisten Zhang. Jili, saya baru pergi sebentar. Kok kamu rawat Bos Song sampai begini? Maaf, itu saya akan menebus kesalahan. Saya berusaha 2 kali lipat merawat Bosong. Cukup kan? Tolong tanya, Song Yichi di ruang rawat mana? Asisten Zhang bilang, kamu bersama kakak kecelakaan. Kenapa dia operasi kamu tidak apa-apa? Saya baru dengar kamu nyanyi, kamu senang sekali ya? Bukan? Siapa kamu ini? Kamu tidak tahu siapa saya pukul kamu. Wanita yang tamak akan kemewahan. Sebegitu ini, kamu tidak mau. Kakakmu difoto. Cepat ikut saya. Bukannya kakak kamu yang rawat. Kok dia terluka sampai begini parahnya? Maaf ya. Jili saya beritahu, kalau kakak saya ada apa-apa. Aku gak bakal ngasih kamu ampun. Xiao Dai. Kamu tahu gak, waktu kamu kena masalah, aku sama mama khawatir banget. Dia gak dateng. Mama lagi keluar negeri nonton pameran lukisan, belum balik. Gak nyangka ya Song Yichi ini. Masih anak mama banget. Masih nyari-nyari mamanya. Di buku aslinya, latar belakang Song Yichi itu sangat menyedihkan. Orang tuanya cerai sejak dulu, ibunya nikah ke luar negeri. Lalu mengadopsi A.R. Dai. Tapi dia gak pernah terlalu perhatian ke Song Yichi.
Setelah ayah Song Yichi meninggal, dia jadi lebih pengen menghubungi ibunya. Makanya dia sangat memanjakan Erdai. Sampai dia dimanja jadi semena-mena. Dosa-dosa. Aku benar-benar salah. Mulutku terlalu tajam, pahala satu. Sini kakak minum air. Kalian berdua kakak adik ngobrol aja ya. Aku ambil buah dulu. Asisten Zhang. Gosip-gosip ini gimana ceritanya? Bos Song, gosip kayak ginian sebelumnya. Udah pernah diredam sekali. Nona Erdai baru aja balik ke Indonesia buat berkembang. Karena dia wajahnya campuran, dan marganya beda sama kamu. Jadi orang luar gak terlalu percaya kalian itu saudara kandung. Makanya suka bikin rumor sembarangan. Setelah kamu akui Nona Jili adalah tunanganmu, beritanya sebenarnya udah reda. Entah kenapa akhir-akhir ini muncul lagi. Oke. Rumah sakit ini rame, banyak mata, bantuin aku urus surat keluar. Oke, Xiao Dai. Hem. Bantuin aku ambil jaket. Oh, Aku ingat di novelnya cuma adegan-adegan cengeng ala Merisu. Gak ada konten perang bisnis, siapa yang nyebarin rumor-rumor ini? Jangan-jangan di ceritanya ada bos baru lagi. Jili. Kamu yang kesini. Aku. Mending suruh asisten Zhang aja. Gak usah. Kasih tahu emak, aku bukan pengecut. Bos Song, boleh saya wawancara sebentar? Bagaimana cara Anda menangani hubungan tunangan Anda dengan Nona Erdai? Karena bisa membiarkan mantan dan kekasih baru tinggal dalam satu ruangan. Bos Song, Anda ahli dalam mencari istri. Ada trik apa yang bisa dibagikan dengan kami? Saya dan Nona Erdai adalah hubungan kakak adik. Meski tidak sedara, kami punya ibu yang sama. Tolong teman-teman media menjaga mulut. Kalau tidak, Departemen Hukum Grup Song tidak akan membiarkan kalian. Dan hubungan saya dengan Nona Jili sangat stabil. Tolong jangan membuat spekulasi yang memengaruhi perasaan kami. Aku dan Xiao Dai meski adalah saudara ipar. Tapi secara pribadi juga sahabat dekat. Wajar saja keluarga sendiri bertengkar sedikit. Jadi harap teman-teman media jangan membuat spekulasi. sudah, teman-teman media silakan pulang. Sudah, media sudah pergi, jangan tertawa, menyeramkan. Kenapa tidak bilang dari tadi? Penampilan bagus, naik gaji. Benarkah? Bos Song, untuk menghadapi media, saya sarankan Anda tinggal bersama Nona Jili akhir-akhir ini. Apa? Aku setuju. Lagi pula kondisi Bosong belum pulih sepenuhnya. Saatnya butuh perawatan. Bagaimana menurutmu Bosong? Sayang, katakan sesuatu dong. Boleh saja. Jangan sampai capek ya. Beli apa sih? Beli sebanyak ini. Hadiah untuk pria mana? Seleranya tidak ada. Masih dikirim ke sini. Dibeli untukmu. Suka tidak? Ambil, ambil, mati pun aku tidak akan memakainya. Tidak pakai apa-apa. Sepertinya tidak baik. Jili, ambil, jangan mendekat, jangan mendekat, jangan mendekat. Jangan mendekat. Ah. Jili, Dari nadamu sepertinya sangat ingin memakainya. Lagi pula juga terluka, harus perhatikan kehangatan. ingat pakai.
Bosong, kita mandi bersama yuk. Airnya sudah aku siapkan. Beraninya kamu bicara seperti itu. Memangnya kenapa? Hubungan kita belum cukup dekat untuk mandi bersama. Seambigu itu. Kalau Bosong kita bersama, oh tidak. Kalau aku bantu Anda rebus air, ini pasti tidak ambigu lagi. Tolong ambilkan handuk mandi untukku. Oh, lagi ngapain? Jangan bergerak. Airnya dangkal, nggak bakal tenggelam. Jili, kamu mau apa? Coba tebak, mau apa? Nggak usah pura-pura nolak, Nona. Aku mau cium kamu. Song Yichi, jangan pergi dong. Sistem mendeteksi. Tingkat ketertarikan Song Yichi terhadap host. Pertama kali mencapai 60. Selamat ya host. Tugas tahap pertama selesai, sebagai hadiahnya. Sistem akan memberikan nilai hidup 1 bulan sekaligus. Semoga host dalam tugas tahap kedua bisa lebih giat lagi. Lao Liu, menurutmu, kesulitan apa sih yang bisa mengalahkan aku yang cerdas dan pintar ini? Biarkan badai datang lebih dahsyat lagi. Pengingat persahabatan, sistem selanjutnya tidak akan lagi memberikan nilai hidup dalam bentuk apapun. Semoga host bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kalau host tidak bisa menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditentukan, akan dihapus oleh sistem. Kamu ini Lao Liu, ini hadiah? Aku susah payah merayu sampai sekarang. Kamu langsung kasih tangga mati, nilai hidupku naik stabil seiring tingkat ketertarikannya. Ini penipuan, aku mau lapor ke 12.315. Song Yichi, mau kamu cinta aku atau enggak? Sebulan lagi kita akan berpisah, kayaknya aku agak enggak tega ninggalin kamu. Cewek ini kok belum pergi juga? Dia pura-pura tidur, orang Cina enggak bohong sama orang Cina. Tahu enggak? Selamat malam, Song Yichi. Kenapa kepalaku penuh sama dia? Apa aku beneran agak suka sama dia? Jili, apa dia juga beneran suka sama aku? 10 tahun lalu, kamu pernah selamatin aku di panti asuhan. Budinya aku ingat sampai sekarang. Kamu satu-satunya cahaya dalam hidupku yang panjang dan tanpa harapan. Apa karena ini? Halo asisten Sang, segera periksa daftar semua anak di panti asuhan yang dulu aku bantu. Oke, Bos Song. Ibu Song Yichi, CEO Grup Song. Ibu Song Yichi, waktu dia umur 8 tahun. Udah cerai sama bapaknya, pergi ke luar negeri. Waktu itu, Song Yichi seharusnya udah ingat ya. Mungkin karena hal ini, jadi ada ganjalan di hati. Kamu tahu nggak, waktu kamu kecelakaan, aku sama mama khawatir banget. Dia nggak datang. Sekarang, biar aku kasih Song Yichi sedikit kejutan. Hidup gampang banget. Lao Liu, keluar.
tolong carikan aku informasi tentang Mama Songichi. Aku mau bantu Songichi nemuin dia. Maaf ya, host. Mama Songichi. Di buku aslinya nggak ada lokasi pastinya. Saran aku, coba cari sendiri aja. Sistem brengsek. Aku bakal lapor ke PBB. Aku. Kalau gitu, tolong carikan info tentang Ardai. Tahun-tahun ini dia di negara mana? Tinggal di kota apa? Pernah pindah rumah nggak? Hobi apa aja? Ardai adalah anak angkat Mama Songichi. Jadi, kalau udah tahu alamat dan kesukaannya, sama aja kayak tahu alamat dan kesukaan Mama Songichi. Sedang mencari. Informasi belum lengkap. Kamu si Lau Liu. Halo, Bos Song. Sekretaris Ji, belum datang? Datang? Sekretaris Ji sama Nona Ardai. Ada di pantry. Kak Dai, tehnya cocok nggak sama selera? Dulu disuruh nyapu aja nggak mau, kok sekarang tiba-tiba? Sok baik ke aku? Abang nggak pedulin kamu. Baru sekarang ingat minta tolong ke aku? Apa sih, Kak? Walaupun Bos Song mau angkat derajatku, melayani Kak itu sudah kewajibanku. Kak Dai, dulu aku kayaknya pernah nonton wawancara bahasa Inggris kamu. Logatnya, gayanya, mantap banget. Kamu sekolah di mana? Biasanya tinggal di mana? Aku juga pengen rasakan suasana bahasa itu. Iya kan? Aku dari kecil sekolah di Benenden School, Inggris. Beneran? Aku sama mama dulu tinggal di kompleks dekat situ. Aku ingat kompleks kita waktu itu. Kayaknya banyak makanan enak. Aku ingat mama suka banget sama ramen. Terus, mama suka banget sama warna hijau. Kenapa? Aku nggak tahu. Cuma dikit-dikit aja. Bocah ini langsung cerita semua. Bener-bener gampang banget dikibulin. Jili sedang mencoba mengorek informasi dari Xiao Dai ya? Dia menyelidiki informasi Xiao Dai dan ibunya. Mau apa sih? Bos Song. Ini informasi anak-anak panti asuhan yang Bapak minta saya selidiki. Semua di sini. Tapi, sampai sekarang belum ditemukan. Informasi tentang Jili. Masa tidak ada? Tapi banyak anak setelah diadopsi. Orang tua mereka biasanya mengganti nama anaknya. Bisa saja Jili kemudian mengambil nama baru. Lanjutkan penyelidikan. Baik. Oh ya, Bos Song. 3 hari lagi ulang tahun Bapak. Saya sudah memesan hotel untuk pesta ulang tahun. Bos Song, biarkah saya masih punya tahunan berkali? Mau ambil cuti hari ini? Biar Bapak tahu. Jili, kenapa harus ambil cuti hari-hari ini? Kamu tidak tahu 3 hari lagi itu? Hati-hati di jalan. Jili ini memang ya. Mulutnya bilang suka Bos Song. Tapi tidak ingat ulang tahun Bapak. Asisten Zhang. Kerjakan tugasmu. Baik. Jili, ucapanmu yang mana yang benar? Dan yang mana yang bohong? Hanya bilang ke aku, atau semua pria pernah dengar? Bos Song, pesta ulang tahun di hotel. Sudah siap, menurut penanggung jawab di sana. Beberapa teman lama Bapak juga ada di tempat. Bos Song, Bapak sedang menelepon Nona Jili ya? Nona Jili sedang di luar negeri beberapa hari ini. Sudah terbang ke beberapa kota, mungkin sekarang di pesawat. Jadi tidak bisa menerima telepon. Bos Song, dengar tunangan Bapak, Nona Jili, baru-baru ini ke luar negeri. Dekat dengan pria asing. Apa Bapak tahu? Bos Song, hari ini ulang tahun Bapak. Momen penting begini, tunangan malah tidak ada. Apa hubungan Bapak dan Nona Jili bermasalah? Maaf, ini acara pribadi. Silakan pergi. Ayo pergi. Jili mana? Si pengikut itu kok tidak datang? Dasar Jili, kenapa selalu gagal di saat penting? Dia benar-benar sombong sekarang. Semuanya, minggir dulu. Hari yang penting ini,
kamu malah pergi liburan ke luar negeri. Sedikit narkoba, tapi tidak banyak. Ichi, selamat ulang tahun. Lihat siapa yang datang. Anak, selamat ulang tahun. Ibu, kenapa kamu pulang ke Indonesia? Ichi, lihat. Ini lukisan yang Bibi beli di luar negeri dengan susah payah. Lihat, suka atau tidak? Bibi, biarkan Yichi lihat suka atau tidak. Maaf, Yichi, selama ini ibu mengabaikanmu. Ibu pikir kamu tidak mau bertemu, jadi selalu takut muncul di hadapanmu. Ayah. Kalau bukan karena kamu cerai dengan ayah, ayahku tidak akan mati. Aku benci kamu, seumur hidup tidak mau melihatmu lagi. Kamu sebelumnya tanya-tanya padaku tentang tempat tinggalku dan ibu di luar negeri. Hanya untuk ini. Ya, Orang normal susah payah berpikir. Tidak sebanding dengan ide bodohmu yang tiba-tiba muncul. Kamu mau hancurkan pesta kakak? Kamu tahu tidak? Hubungan ibu dan kakak, bahkan aku tidak bisa memperbaikinya. Kamu benar-benar pikir ibu datang, kakak akan senang? lihat. Dia sangat bahagia. Ibu. Ibu datang ke pesta ulang tahunku, aku sangat senang. Berkat menantu baikku, Yichi. Kalau tidak, aku tidak tahu kapan bisa berkumpul. Ayo, kita sekeluarga masuk dan bicara baik-baik. Ayo. Ini mie panjang umur yang ibu buat untukmu, Yichi. Coba cepat, enak tidak? Song Yichi tidak makan daun ketumbar. Ibunya memang peduli, tapi mereka berpisah bertahun-tahun. Antara ibu dan anak, kurang pengertian. Yichi, mie buatan Bibi kelihatan enak sekali. Aku juga mau coba. Bibi, aku makan 2 suap saja. Tidak keberatan, kan? Ternyata Yichi tidak makan ketumbar, aku sebagai ibunya. Bahkan tidak tahu apa-apa. Bibi, mie buatanmu enak sekali, kalau bukan karena Yichi. Aku tidak akan dapat kesempatan ini. Mereka ibu dan anak baru bertemu, beri ruang. Biarkan mereka mengobrol lama-lama. Hanya kamu yang pandai jadi orang baik. Maaf, Yichi, selama ini tidak peduli padamu. Sungguh tidak seharusnya. Bu. Sebenarnya, aku yang harus minta maaf. Aku baru tahu belakangan ini. Dulu, karena ayah selingkuh dan tidak setia. Ibu selalu mengalah demi aku. Tapi akhirnya tidak ada jalan lain lagi. Ibu pun mengajukan cerai pada ayah. Tapi aku tidak pernah mempertimbangkan perasaan ibu. Aku bahkan menyalahkan ibu selama bertahun-tahun ini. Kamu anak ibu, mana mungkin ibu marah padamu? Ibu cuma takut seumur hidup, kamu tidak mau ketemu ibu. Bertahun-tahun aku di luar negeri, sudah lama ingin pulang, tapi aku tidak berani. Bu, jangan nangis lagi. Kita pulang, ya? Kita tidak akan berpisah lagi, oke? Yichi, kamu punya tunangan yang baik. Kali ini, kalau bukan karena Jili memohon padaku berulang kali, untuk datang menemanimu di pesta ulang tahun, kita ibu dan anak ini. Entah kapan bisa bertemu lagi. Selamat ulang tahun, Ichi. Lihat siapa yang datang. Bu. Dia baik.
Bosong, kakimu sudah hampir sembuh. Kalau tidak ada hal lain, aku mau pindah keluar dulu. Kamu mau ninggalin aku? Apa maksud Bosong? Perasaanku pada Bosong tulus dan dalam. Seperti lautan, takkan pernah berubah. Aku cuma merasa tidak enak mengganggu. Tentu saja, kalau Bosong tidak ingin aku pergi, aku juga bisa langsung menikah denganmu. Bukan tidak boleh. Tapi harus ketemu orang tua dulu. Ibuku besok mengadakan jamuan di rumah tua. Dia khusus mengundangmu. Siapkan diri baik-baik, jangan mempermalukanku. Diterima. Pasti tugas selesai. Jili, Ada apa? Bosong, ini data yang kamu suruh selidiki. Informasi anak-anak panti asuhan, semuanya di sini. Tapi, sampai sekarang belum ditemukan informasi tentang Jili. kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Apa yang dia tahu? Tadi kan senang sekali. Kok tiba-tiba minta pertanggungjawaban? Aku seharusnya tidak menyelidiki masa lalumu. Lalu, juga tidak boleh bertindak sendiri. Membawa ibumu ke pesta ulang tahunmu. Selain itu, Sial. Kayaknya mau tanya soal panti asuhan nih. Aku belum siapin alasan. Padahal nilai favorit hampir 80. Jangan-jangan dia turunkan nilai favorit jadi negatif lagi? Tolong. Aku masih ada satu hal lagi. Sudah lama aku ingin menciummu. kalau dia benar-benar mencintaiku, meskipun ada hal yang ditutupinya. Gak ada yang istimewa juga sih. Kamu pulang, Kak. Lagian sekarang nggak ada meja di sini. Kamu, tunangan palsu ini, mau ngapain? Ini kan acara makan malam keluarga. Xiao Dai, ngomong apa sih? Cepat bantu kakak iparmu bawa barang. Wah, akhirnya kalian datang. Ayo, ayo, sini ketemu tamu. Halo, Tuan dan Nyonya Song. Saya Gu Huai Chen. Dia panggil aku Nyonya Song. Aduh, kami belum nikah kok. Ayo, ayo, duduk. Lau Liu. Ini. Gu Huai Chen, umur 26 tahun. Penerus grup Gu, muda dan berbakat. Sekaligus juga pesaing Song Yichi di dunia bisnis. Dan juga adalah calon jodoh yang dipilih Ibu Song. Untuk Erdai, dia sudah jatuh cinta pada Erdai sejak umur 16 tahun. Sampai sekarang sudah 10 tahun. Xiao Dai, minum jus dong. Aku nggak minum, takut gendut. Kalau gitu minum teh susu, yang ini nggak ada gulanya. Kak, kamu mau minum? Xiao Dai, gini caramu memperlakukan tamu? Gue kenapa sih? Barusan aku kurang sopan. Aku minta maaf ke Xiao Dai. Xiao Dai, jangan marah. Kita besok makan bareng yuk. Jangan sentuh aku. Walaupun cowok ganteng ini agak sedikit manja. Tapi dia juga orang yang sopan, kan? Kamu suka tipe kayak dia? Gila. Lagi ngobrolin kamu, kok malah cemburu? Cemburu apaan sih? Aku cuma lihat kamu kayaknya naksir Gu Huai. Udah aku bilang aku nggak suka sama kamu. Bu Huaichen, kamu tahu nggak? Sikapmu yang ngeyel banget ini bikin ilfil. Xiao Dai, kamu ngomong gimana sama kakak Huaichen? Bibi, jangan salahin Xiao Dai. Ini salahku semua. Jam aja deh, kamu, si teh hijau palsu. Makanan siap. Ayo makan. Sini duduk di sini. Jili, kamu sini duduk. Nona Ji, hati-hati. Barusan masih manis banget sama aku. Sekarang malah merayu Jili, si wanita jahat ini. Bajingan. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Bu, kacang ini kayaknya agak keras.
Siapa bilang keras? Kacang ini enak kok. Gu Huaichen ini terlalu nekat ya. Aku rasa AR Dai nggak terlalu suka sama dia. Aku juga nggak suka. Kenapa? Ada orang lain di sini. Justru karena ada orang lain, kamu harus lebih baik memerankan tunanganku. Nilai kesukaan di atas 80 memang beda ya. Song Yiqi ternyata punya. Saat dia aktif padaku, tapi rasa sukanya padaku. Sudah kelihatan banget, nilai kesukaan masih kurang 20. Gimana sisanya? AR Dai, ayo kita main bareng. Aduh, aku nggak mau. Kita minum kopi yuk. Home, Pak Gu, Tante ada cari kamu. Oke, aku tahu. Akhirnya si lengket pergi juga. Gak nyangka kamu cukup paham situasi. Aku bahkan gak terlalu benci sama kamu. Nggak nyangka selain misi utama. Ada juga misi sampingan buat ngegombalin adik ipar. Kalau kamu nggak suka Gu Huaichen, aku bisa bantu bilang ke Tante dan Yiqi. Biar kamu nggak susah. Sudahlah, tunggu dulu. Ibuku sangat khawatir sama pernikahanku. Kalau aku usir Gu Huaichen hari ini, besok pasti dia cari cara buat kenalin yang lain. Nanti bikin pusing aja. Setidaknya Gu Huaichen ini lumayan ganteng. Cukup nurut, buat sementara bisa buat nutup mulut ibuku. Jili. Hari ini, terima kasih udah bantu aku keluar dari situasi sulit. Dan terima kasih udah bantu aku sama kakakku. Serta ibu buat buka hati. AR Dai aneh banget hari ini. Jangan-jangan ada tipu muslihat. Ini yang harusnya aku lakukan. Aku tahu rahasiamu. Dulu kamu paparazzi, gagal motret diam-diam. Terus gak sengaja ada di dekat kakakku. Kamu gak cuma pura-pura jadi tunangannya, tapi juga sekretarisnya. Jili, lepaskan saja. Keluarga kaya selalu saling menikah. Hidup kami gak bisa kamu tanggung. Terus kenapa? Ini bukan rahasia, banyak yang udah tahu. Aku nggak akan melepaskannya. Dan juga, kamu diselamatkan kakakku di panti asuhan. Sama jatuh cinta pada pandangan pertama sama kakakku, itu juga palsu. Aku suruh orang periksa, meskipun kamu yatim piatu. Tapi ternyata tidak ada di panti asuhan itu, jadi cintamu pada kakakku juga palsu. Jili, bagi keluarga seperti kami, menyelidikimu semudah burung layang-layang tidak bermigrasi ke selatan. Maksudmu? Tidak sulit sama sekali. Aku harap kau ambil 10 juta ini dan tinggalkan kakakku. Jangan main-main dengan perasaannya lagi. Uang ini cukup untuk hidupmu beberapa keturunan. Kau bisa gunakan uang ini untuk hidup sesuai keinginanmu. Buat apa menyia-nyiakan waktu pada orang dan hal yang tidak kau sukai? Siapa bilang aku tidak cinta Yiqi? Aku mencintainya. Dengan gila-gilaan dan penuh gairah. Kalau kau cinta dia, kenapa dari awal sampai akhir kau bohongi dia? Bukankah cerita panti asuhan itu karanganmu? Aku tidak sengaja menipunya. Tidak sengaja? Apa ada orang yang menodongkan pisau ke lehermu? Memaksamu berbohong? Wanita jahat pembohong. Apa rencanamu sebenarnya? Xiao Dai. Urusan kami, kau terlalu ikut campur. Kakak, aku? Aku antar kamu pulang. Aku sudah sampai. Kamu pulang saja. Jili. Apa yang kau katakan pada Xiao Dai itu benar? Aku. Maaf. Aku tidak mau dengar maaf. Aku hanya ingin tahu. Apakah hubungan kita selama beberapa bulan ini semuanya palsu? Aku. Maaf.
Aku mengerti. Kok malah nangis? Jangan sampai gagal menaklukkan orang lain, malah ditaklukkan balik. Jangan sampai terperosok terlalu dalam. Tidak boleh. Jili, sadarlah. Lau 6, kenapa kamu datang? Selamat ya, tuan rumah. Barusan kau menyakiti Song Yichi begitu parah. Tapi nilai kesukaannya padamu sama sekali tidak turun. Sepertinya kali ini, dia benar-benar mulai mencintaimu. Dia benar-benar jatuh cinta padaku? Tuan rumah, ini awal yang sangat bagus. Kamu harus terus berusaha, menurutku. Coba pakai cara hari ini, sesekali usik hatinya. Beri dia sedikit siksaan. Mungkin ini pilihan yang bagus. Jangan banyak omong, silakan pergi. Bos Song. Jili, Bos Song bilang. File kamu nanti serahkan saja padaku. Tidak perlu langsung berkoordinasi dengan Bos Song. Halo, saya mau pesan kopi. Cantik, kenalan dong. Cantik, boleh minta WeChat? Pantas saja Aerdai begitu benci padanya. Di depan orang tua berlagak sopan, ternyata di belakang seperti ini. Aku ini putra sulung grup Gu. Sayangnya, aku tidak tertarik. Cantik, jangan pergi dong. Enam. Lama tidak jumpa, Nona Ji. Semakin cantik. Nona Ji, kalau bisa diam-diam menjaga rahasia, ada untungnya buat kamu. 666. Guru Wei Chen, kamu benar-benar tidak mau berakting lagi. Tuan Gu, bukannya sedang mengejar Nona Aerdai? Ini mau apa? Nona Aerdai. Ada pesona manja Nona Aerdai. Nona Jili punya daya tariknya sendiri. Hal-hal indah aku suka semuanya. Seperti Tuan Gu yang licik ini, aku memang suka, tapi sialnya, sepertinya kita ketahuan. Jangan pergi dong, cuma bercanda. Aku dan Song Yichi sudah putus. Apapun yang dilakukan, dia tidak akan bilang. Tapi aku dan Aerdai belum putus. Jangan ganggu aku dong. Sudahlah, seolah-olah kalian pernah pacaran. Dengarkan aku, kalau tidak aku akan bocorkan semuanya. Pelintat-pelintut, kamu bukan laki-laki sejati. Tampan kok, sedikit romantis kenapa? Daripada seperti kamu, lebih dari 20 tahun menjaga kesucian. Selera kamu akhir-akhir ini turun ya. Kamu tidak suka aku. Aerdai juga tidak suka Tuan Gu. Kami berdua tidak boleh cari pengganti? Apa? Kami berdua harus setia buat kalian berdua? Iya, mana ada yang memanfaatkan suka orang lain, lalu mempermainkannya. Dalam genggaman. Kok pergi? Sistem Situa 6 bilang ini bakal berguna, ya? Apa aku terlalu berlebihan? Tapi tingkat kesukaannya juga tidak turun, kan? Astaga, aku harus bagaimana, ya? Orang Song sudah pergi, kamu tidak perlu sedih seperti ini. Sekarang yang kamu miliki adalah pria tampan yang langka. Langka atau tidak, aku tidak tahu. Tapi kamu pasti salah satu dari 4 yang terbaik. Di hatimu, aku benar-benar seperti ini? Memangnya, orang seperti kamu, satu pun sudah cukup. Bayar. Aku minta kamu bayar. Bayar. Kumohon, beri aku beberapa hari lagi. Kapan kamu akan lunasi utangmu kepada bosku? Kamu tidak mau bayar? Bayar. Bayar. Bayar.
Bos Song, tolong pinjamkan aku 5 juta. Aku pasti akan mengembalikannya padamu. Selama ini kamu di luar hanya makan minum dan berjudi. Menghabiskan semua uang keluarga, bahkan berutang jutaan. Mendekati adikku hanya untuk maharnya yang besar, kan? Bos Song, aku salah, aku tidak berani lagi. Asalkan kamu meminjamkan aku uang, aku tidak akan mengganggu Nona Aerdai lagi. Dan aku juga tidak akan berani mengganggu Nona Jili lagi. Lebih baik kamu menepati janjimu. Ya, Bos Song. Kupikir saingan cinta ini sulit ditangani. Ternyata hanya ketakutan sendiri. Cih, pria brengosan memang brengos. Berani-beraninya memblokirku. Cih, pasti sudah cari pengganti. Kalau bukan untuk membuat Song Yichi kesal, aku tidak akan. Cih. Sekarang bagaimana? Bahkan, alat pun tidak punya. Ada ide. Halo cantik, mau tahu tentang restoran cowok ganteng? Boleh-boleh saja, tapi bisakah aku foto bersama kalian dulu? Tentu tidak masalah. Ayo, ayo. Sekarang jam kerja, kan? Pagi ini Jili minta cuti, katanya mau bersantai. Kenapa dia tidak memberitahuku? Bukankah Anda bilang, urusannya tidak perlu dilaporkan lagi? Jadi dia minta cuti padaku. Ayo. Jili, hebat ya, pagi minta cuti. Sore ajak model pria. Benarkah? Lanjutkan. Jili, kamu cari model pria buat apa? Mereka kuat? Walaupun mereka kuat, walaupun mereka berotot, kamu gak seharusnya cari model pria kan? Tapi, bukannya kamu yang duluan gak pedulin aku? Aku gak ngerti kenapa kamu harus ngarang masa lalu buat bohongin aku. Aku beneran takut. Bahkan kata-katamu yang bilang suka aku bertahun-tahun, itu juga palsu. Jili, kamu kasih tahu aku. Aku harus gimana lagi biar kamu beneran cinta sama aku? Sampai sekarang, kamu masih mikir kalau aku cinta sama kamu itu palsu ya? Aku emang ngarang cerita kenalan waktu kecil. Itu soalnya kamu selalu nolak aku, jaga jarak banget. Aku cuma mau bikin alasan buat deketin kamu. Ichi, aku beneran pengen dapetin cintamu. Kalau nggak dapet cintamu, aku bisa mati. Aku sumpah, yang aku omongin kali ini beneran semua. Kalau ada setengah kebohongan, aku bakal mati di perantauan. Halo? Oke, aku langsung ke sana.
Mobil Xiao Dai rusak. Kita jemput dia yuk. Ini dompet gendut nih. Kok lama banget datangnya? Jangan gerak. Aku nggak gerak. Jangan pergi. Ini bawa pisau, bahaya. Punya pisau di mana? Di dimensi ini. Cuma lihat soal aku. Yang bisa pengaruhin umur aku. Yang lain nggak apa-apa. Jili. Kenapa kamu nolongin aku nahan pisau? Kamu masih muda banget. Gimana kalau jadi pincang? Kamu keluarga Song Yichi. Berarti keluarga aku juga. Kalau kamu kenapa-kenapa, mana mungkin aku nggak peduli. Akhirnya kamu sadar. Ada yang nggak enak badan atau sakit? Dokter! Dokter! Kakak ipar Ji. Aku lihat abangku rawat kamu terus, kayaknya capek. Jadi aku suruh dia istirahat. Aku tahu kamu pengen lihat dia pertama kali bangun. Kamu nggak suka aku. Aku cari dia sekarang. Bang, kakak ipar udah sadar. Jili. Sekarang udah enakan dikit kan? Kalian ngobrol aja. Kenapa kamu bodoh banget sih? Selamat Tuan, tinggal sedikit lagi nilai kesukaanmu naik. Tugas kita akan selesai. Setelah tugas selesai, aku akan langsung kembali ke dunia nyata. Iya, nanti aku akan langsung antarmu pulang. Tidak, aku tidak bisa pergi cepat-cepat. Minggir. Kena lukaku. Maaf. Aku belikan bubur, aku suapi ya. Ayo. Kamu nggak lihat buburnya masih berasap? Aku nggak mau minum, kamu keluar aja. Tuan, ini strategi baru untuk tingkatkan nilai kesukaan terakhir. Kelihatannya hebat banget. Lau Liu, kamu juga pergi. Kenapa? Padahal hampir berhasil. Aku jadi nggak tega. Maaf ya. Hari ini aku kurang perhatian. Membuatmu marah. Jili. Sepertinya aku benar-benar suka sama kamu. Kalau sudah bangun butuh apa-apa, panggil aku ya, aku selalu ada. Sebentar lagi kita berpisah untuk selamanya. Jangan sampai kamu semakin terjerumus. Aku selalu punya perasaan seperti ini. Jili semakin menjauh dariku,
Aku juga nggak tahu kenapa. Nggak heran kalau dia tiba-tiba dingin sama kamu bilang suka sama dia. Tapi kamu belum pernah menyatakan perasaan dengan serius. Pasti gadis itu merasa kamu nggak bertanggung jawab. Pasti ada keluhan. Kamu benar. Ini kesalahanku yang kurang pertimbangan, pikirkan selama bertahun-tahun. Selalu dia yang suka aku nggak pernah membalas sedikit pun. Aku terlalu egois. Kalau gitu, buatkan dia acara pengakuan perasaan yang meriah. Kakak, aku yakin kamu pasti bisa. Suka nggak? Astaga, jangan-jangan dia mau mengaku cinta. Kita makan dulu aja, habis makan baru bicara. Jangan minum lagi. Jili. Kenapa sikapmu ke aku naik turun? Bukannya kamu suka aku? Bukannya kamu cinta aku? Sekarang perasaanmu ke aku apa sih? Kamu ngapain? Turunin aku dulu. Dulu, aku selalu berharap kamu lebih suka sama aku. Biar aku bisa cepat selesaiin tugas. Sekarang, aku cuma berharap kamu suka pelan-pelan aja. Biar aku masih bisa cari cara. Tinggal di dunia ini. Jika memang tidak bisa diubah, maka hanya bisa cari kesempatan. Untuk mengucapkan selamat tinggal dengan baik kepada Song Yichi. Jili, temani aku ke taman bermain besok ya. Jili. Aku cinta kamu. Maukah kamu menikah denganku, menjadi cintaku seumur hidup? Ada apa? Apakah kamu tidak enak badan? Selamat Tuan telah menyelesaikan misi. Tingkat suka Song Yichi telah mencapai puncak. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku juga ingin menjadi cintamu seumur hidup. Menemani kamu selamanya, tapi mungkin tidak ada kesempatan lagi. Bagaimanapun, kamu harus ingat, aku cinta kamu. Jika di dunia lain, kalau kita bisa bertemu lagi, aku akan tetap mengejarmu lagi.
Selamat tinggal, Song Yichi. Sudah kembali ke dunia nyata. Jadi, semua ini semuanya palsu.